Nah, sekarang saya mau nanya nih, apa sih arti dari Galungan dan Kuningan itu atau bahkan mungkin ada asal-usul atau awal mula Hari Raya Galungan dan Kuningan ini dirayakan, Pak? Saking mungkin dia merasa sakti melebihi dewa, rakyatnya itu tidak diizinkan untuk sembahyang memuja dewa. Hello global people, welcome back to G-Pod. Let's bring it on. So kali ini kalian bakal ditemenin sama aku Gio, tentunya di podcastnya Millennial IT, World Global IT, Entrepreneurship, dan Edukasi IT. Mungkin global people yang tinggal di Bali pasti udah sering banget yang namanya ngerasain banyak libur. Nah, salah satu faktor kenapa di Bali itu banyak libur adalah banyaknya hari raya yang cukup besar di Bali dan ditandai dengan tanggal merah. Nah, salah satunya itu adalah Galungan dan Kuningan. Jadi di sini aku bakal bahas mengenai makna dan apa itu Galungan dan Kuningan. Tapi tentunya kali ini aku nggak bakal bahas sendirian. Aku bakal bahas bareng salah satu guru SMK TI Bali Global Denpasar, yaitu Pak Hendra. Pak Hendra bisa say hi lu ke kamera. Swastiastu. Pak Hendra, gimana kabarnya? Baik. Ya, tapi saya langsung aja Pak ya. Biasanya kan yang orang umum tahu itu mengenai Galungan dan Kuningan ini kan libur yang cukup panjang ya Pak. Nah, sekarang saya mau nanya nih, apa sih arti dari Galungan dan Kuningan itu atau bahkan mungkin ada asal-usul atau awal mula Hari Raya Galungan dan Kuningan ini dirayakan Pak? Sebelumnya Om Swastiastu, Om Andobadra Kratawo Yanto Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Jadi makna Galungan itu sendiri itu adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, kalau kita mencari asal usul dari Galungan itu sendiri, itu pasti erat kaitannya dengan sejarah. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dahulu itu ada seorang raja di Bali yang bernama Mayudenawa. Jadi Mayudenawa ini adalah seorang raja yang sangat sakti, ya. Saking saktinya itu dia bisa menguasai tidak hanya di Bali. Oh, berarti hebat banget Pak. Ya, bahkan sampai ke Belambangan daerah kekuasaannya dia. Nah, cuma raja ini memiliki sifat yang sangat kejam. Kejam, oke. Ya. Berarti seorang raja angkuh gitu Ya, bisa dibilang. angkuh, kejam dan lain sebagainya, sehingga rakyatnya itu saking mungkin dia merasa sakti melebihi dewa, rakyatnya itu tidak diizinkan untuk sembahyang memuja dewa. Oh, berarti angkuh banget dengan Iya, kesaktiannya nih. benar sekali. Tidak diizinkan untuk bersembahyang memuja dewa, bahkan tempat-tempat suci mereka itu dihancurkan, dimusnahkan. Parah banget sih. Setelah dihancurkan, apa yang terjadi? Yang terjadi justru masyarakatnya itu justru menderita, sengsara. Karena sifat sang raja Ya, gitu Pak? karena sifat sang raja itu seperti itu. Nah, kemudian ada seorang empu dari Pura Besakeh, kalau nggak salah namanya Empu Sangkul Putih. Sangkul Putih, Ya, oke. Empu Sangkul Putih ini dia melakukan tapa semadi untuk mencari jalan, untuk mencari cara bagaimana mengalahkan Sang raja gitu. ini. Iya. Akhirnya di dalam semadinya menemukan jawaban bahwa dia harus pergi ke Jambudwipa. Jambudwipa itu apa Pak? Nah, kalau Jambudwipa itu kalau sekarang namanya India ya. India, Kalau dulu Jambudwipa. oke. Jadi dia harus pergi ke sana untuk mencari bantuan. Akhirnya sang empu ini pergilah dia ke Jambudwipa. Untuk Nah, mencari setelah bantuan untuk mencari gitu. bantuan. Akhirnya setelah tiba di Jambudwipa, kemudian dia mendapatkan bantuan, dia pergi lagi ke Bali, ternyata dia mendapatkan bantuan yang langsung dari Bathara Indra. Akhirnya dengan bantuan Bathara Indra, sang raja bisa dikalahkan. Akhirnya Bathara Indra lah yang akhirnya mengalahkan Raja Mayudenawa ini. Berarti Galungan dan Kuningan itu benar-benar diambil dari sejarah gitulah Pak. Ya, benar sekali. Jadi kita lihat simbol Dharma di sini kan diambil dari Bathara Bathara Indra Indra. gitu. Kemudian kalau Adharmanya ini diambil dari Mayudenawa. Raja Mayudenawa. Makanya kalau upacara Galungan ini sebagai simbol kemenangan Dharma melawan Adharma seperti itu. Ya.
Nah, Pak, tadi kan saya udah di asal usulnya tuh. Nah, saya mau nanya lagi nih, ada nggak sih alasan kenapa selama perayaan Galungan dan Kuningan itu kita libur selama 2 minggu, gitu loh? Kayak apa rentetan dari Galungan Kuningan ini sangatlah penting untuk masyarakat agar kita libur selama 2 minggu itu, gitu. Biasanya kalau upacara Galungan itu kan hampir semua sekolah di Bali ya, itu liburnya kurang lebih 2 minggu ya. 2 minggu. Seperti itu. Jadi kenapa ya? Karena memang rangkaian upacara Galungan itu ya lumayan panjang ya, seperti itu. Karena kan kalau kita lihat di dalam rangkaian itu sebenarnya 25 hari sebelum Galungan itu sebenarnya kan sudah diberi tanda ya. Pada saat rainan tumpak warige ya, atau sering juga disebut sebagai tumpak bubuh atau tumpak udoh atau tumpak pengarah dan lain sebagainya, itu ditandai di sana. Biasanya pada saat tumpak tersebut kan umat Hindu kan melakukan memberikan yadnya kepada tumbuh-tumbuhan ya, di mana di setiap yadnya itu ada tradisi yang unik ya. Mungkin kata-katanya seperti ini, kaki-kaki dadong dije ya. Dadong jumah kebus dingin ngetor gitu. Ngetor nged bin selai lemeng lakar Galungan madak pang mebuah nged gitu. Artinya pada saat tumpak warige di sana itu sudah diberikan tanda bahwa 25 hari lagi akan Galungan. Kemudian kenapa ada kata-kata nged itu artinya banyak. Sehingga tumbuh-tumbuhan yang berbuah, berbunga, berdaun itu ya semoga banyak, sehingga ada yang digunakan pada saat upacara nanti seperti itu. Ya berarti di tumpak bubuh ini harapannya itu supaya semua anugerah yang diberikan Tuhan itu bisa digunakan pada saat Galungan gitu Pak ya. Benar sekali. Nah setelah tumpak warige tersebut baru dilanjutkan dengan yang namanya Sugihan Jawa dan Sugihan Bali seperti itu. Apa itu kira-kira bedanya Pak, Sugihan Jawa dan Sugihan Biasanya Bali? kalau Sugihan Jawa itu kan berasal dari kata sugi dan Jawa. Sugi ini artinya bersih. Jawa ini artinya luar, membersihkan yang di luar. Atau contohnya? Sering juga disebut sebagai Buana Agung. Nah, contohnya ya Merajan, pura, rumah dan lain sebagainya itu harus dibersihkan. Semua lingkungan yang ada di sekitar kita itu harus dibersihkan. Karena kenapa? Karena kalau kotor justru unsur buta yang naik. Padahal kita akan merayakan hari suci gitulah seperti itu. Makanya itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Itu disebut dengan Sugihan Jawa. Besoknya baru dilanjutkan dengan yang namanya Sugihan Bali. Sugihan Bali ini membersihkan diri sendiri atau buana alit seperti itu. Berarti kita mempersiapkan diri untuk berbersih gitulah. Untuk menyiapkan diri untuk hari Galungan ini. Setelah Buana Agungnya bersih, Buana Alitnya juga harus bersih. Diri kita juga harus dibersihkan dengan jalan apa? Ya mandi atau melukat. Sehingga Buana Agung dan Buana Alit ini bersih seperti itu. Nah setelah di sini juga Buana Agung dan Buana Alit atau Sugihan Jawa dan Sugihan Bali ini kadang-kadang salah persepsi masyarakat. Kenapa bisa salah persepsi Pak? Kenapa? Karena sering sekali masyarakat tuh menganggap seperti bisa memilih salah satunya, apakah ngambil Sugihan Jawa atau Sugihan Bali gitu. Harusnya dilaksanakan kedua-duanya kan? Keduanya itu harus dilaksanakan. Karena ada yang persepsi seperti ini, masyarakat Hindu yang asli Majapahit atau dari Jawa yang migrasi ngambil Sugihan Jawa gitu. Kalau yang asli Bali ngambil Sugihan Bali, itu sebenarnya agak sedikit keliru ya. Sebenarnya keduanya itu harus diambil ya, antara Sugihan Jawa dan Sugihan Bali itu harus diambil karena bagaimanapun juga itu adalah proses pembersihan antara Buana Agung dan Buana Alit seperti itu. Nah setelah Sugihan Jawa dan Sugihan Bali baru dilanjutkan dengan yang namanya penyekeban. Penyekeban di sini adalah memiliki makna bagaimana kita nyekep indria. Indria itu maksudnya indera di dalam tubuh. Iya benar sekali. Berarti antara mata, pendengaran, ucapan itu harus dikendalikan, harus ditekan karena mendekati hari raya supaya bersih. Supaya tidak menimbulkan masalah. Seperti itu makanya harus disekap, dikendalikan seperti itu. Nah biasanya kalau tradisi penyekeban ini sendiri itu biasanya juga
ibu-ibu terutamanya ini Iya. kalau punya sesuatu yang masih mentah dalam artian sarana untuk persembahyangan, pisang misalkan itu Iya. kan masih mentah, kemudian buat matang ya gitu. dibuat matang kan harus disekap. Iya. Nah di hari penyekeban ini juga mulai membungkus sarana pisang tersebut supaya matang pada saat hari galungan ya seperti itu. Berarti benar-benar dipersiapkan untuk hari raya Ya, galungan ini ya. benar sekali. Itu upacara penyekeban. Nah, besoknya itu dilanjutkan dengan yang namanya upacara penyajian. Penyajian. Nah, penyajian di sini lebih memfokuskan diri lagi ya bahwa hari raya itu sudah semakin dekat supaya pikiran kita tidak terombang-ambing, kita harus fokus. Nah, biasanya sekalian juga kalau zaman dulu ini ya, upacara penyajian itu ibu-ibu itu sibuknya di mana? Sibuknya di dapur biasanya. Kenapa, Pak? Proses pembuatan jajan. Oh iya. Kalau karena- dulu, kalau ya, sekarang kan gampang. tinggal beli gitu ya, Pak ya. benar sekali. Kalau sekarang kan tinggal ke Minimarket. atau ke pasar, tinggal membeli saja. Kalau dulu masih sibuk dia di upacara penyajian ini, ibu-ibu sibuk membuat sarana jajan untuk dipersembahkan pada saat galungan. Nah, setelah upacara penyajian ini baru dilanjutkan dengan upacara penampahan seperti itu. Nih Pak, saya ada pertanyaan yang cukup unik nih mengenai penampahan galungan. Penampahan galungan itu kan dilaksanakan 1 hari sebelum hari raya galungan, Pak. Iya benar. Nah, di hari raya penampahan galungan ini tuh kayak hewan-hewan tuh disembelih. Nah, maksud dari penampahan galungan itu gimana, Pak? Jadi begini, biasanya pada saat penampahan kan tradisi menyembelih babi, ayam dan lain sebagainya itu biasanya kan kita bisa saksikan ya di Iya, masyarakat. bisa saksikan ya. masyarakat. Sebenarnya simbol itu sebenarnya sebagai untuk simbol untuk membunuh sifat-sifat kebinatangan pada diri manusia atau hal-hal yang negatif dalam diri manusia itu harus dihilangkan gitu ya. atau ditekan atau dibunuh istilahnya seperti itu seperti makna dari upacara penampahan itu sendiri. Nah, berarti bisa dibilang penampahan galungan tuh buat ngilangin hal-hal negatif gitu Ya, ya. benar sekali ya. Nah, kalau tadi kan sebelum galungan tuh ada penampahan. Nah, kalau sekarang saya mau nanya nih, setelah galungan itu ada Umanis Galungan. Umanis Galungan ini kan identik banget sama orang-orang pergi liburan atau bahkan Bapak udah mempersiapkan diri nih bareng keluarga pengen liburan kemana atau mungkin global people di rumah udah ada yang pengen liburan gitu bareng keluarga bisa komen juga di bawah. Nah, Pak, apa apa arti dari Umanis Galungan itu sampai bisa dijadikan liburan gitulah ya? Ya, jadi Umanis Galungan ini biasanya 1 hari setelah Galungan, ya. Biasanya kalau 1 hari setelah galungan ini kan dijadikan sebagai mungkin kalau yang adik tahu itu tentang liburan saja ya. Ya, liburan Gitu, soalnya kan seperti itu. rata-rata Biasanya di Umanis Galungan ini dilaksanakan upacara natap sesayut ya. oh iya Natap natap. sesayut biasanya bagi anak-anak yang belum ketus gigi ya seperti itu. Cuma masih banyak juga masyarakat yang Menganggap sudah gitu. besar itu tapi masih ikut natap sesayut seperti itu diperbolehkan. Dan biasanya di Umanis Galungan ini jadikan ajang sebagai ajang Dharma Santi. Dharma Dharma Santi, Santi ini oke. adalah mengunjungi sanak saudara ya. Iya. Mengunjungi sanak saudara, kemudian ada juga yang melakukan rekreasi Ya, liburan bareng keluarga itu itu. seperti Jalan itu. jadi macet semua di mana-mana setiap Seperti Umanis itu. Galungan, ya. Itu sebenarnya makna Umanis Galungan itu sendiri sebenarnya. Jadi rangkaiannya ya yang penting itu adalah natap sesayut itu ya, Nah, seperti itu itu. dari global people dengar jadi Umanis Galungan bukan cuma tentang liburan aja nih, ternyata ada makna dari natap sayur dan yang lain-lain lah. Nah, Pak, kalau tadi kan kita udah bahas galungan nih. Saya pengen bahas mengenai Kuningan nih, Pak. Setahu saya itu perbedaan galungan sama Kuningan itu ada di upacara persembahyangannya. Kenapa upacara hari raya Kuningan itu kita sembahyang cuma setengah hari, sementara galungan itu benar-benar full dalam 1 hari itu kita sembahyang. Ya, baik. Jadi seperti kita ketahui bersama, biasanya kalau galungan itu kan bebas kita sembahyangnya Ya, mau siang, mau pagi, mau malam itu bisa ya. Ya. Sedangkan berbeda dengan Kuningan. Jadi
Kenapa dilaksanakan hanya setengah hari atau dari jam 6 sampai jam 12 siang? Itu sebenarnya karena energi alam atau Panca Mahabhuta itu mencapai puncaknya di waktu itu dari jam 6 itu sampai jam 12 siang itu. Jadi masyarakat juga mempercayai setelah jam 12 itu para leluhur dan para dewa itu sudah kembali ke alamnya, ke nirwana ya. Nirwana, oke. Ya, seperti nirwana itu sudah kembali. Jadi sebaiknya melakukan persembahyangan itu sebelum jam 12. Nah, kalau galungan kan kita masih bebas. Ya, kita masih bebas dari pagi maupun malam gitu kan. Ya, itu perbedaannya. Selain mungkin dari sarana persembahannya juga agak sedikit berbeda. Oh ya, karena Hanya kalau di galungan itu tumpeng atau gininya kan putih. Ya. Kalau di Kuningan selain mengaturkan nasi kuning juga tumpengnya juga berwarna kuning. Nah, Pak, kan kalau misalnya perayaan Galungan dan Kuningan ini tuh, kita di jalan-jalan tuh sering lihat yang namanya penjor kan, Pak. Yeah. Nah, dari penjor ini sendiri ada nggak sih filosofi ataupun makna-makna tersendiri? Karena kan kita tahu di penjor itu ada padi, ada buah-buahan gitu. Ada nggak sih, Pak? Ya, sebenarnya kalau filosofi penjor ini sebenarnya kan dilambangkan sebagai naga basuki ya. Naga basuki. Masyarakat juga masyarakat Hindu di Bali menganggap bahwa penjor itu ibarat gunung ya. Mengibaratkan itu adalah sebuah gunung seperti itu. Nah, kalau kita lihat memang setiap ornamen yang ada di penjor itu memiliki filosofi. Seperti itu misalkan kayak bambu ya, bambu yang dibungkus atau dililit dengan tali ambu itu biasanya kan itu kan melambangkan Dewa Maheswara ya. Maheswara, kemudian kain putih kuning yang biasanya bendera yang ada di atas itu melambangkan Dewa Iswara. Kemudian jajan mungkin yang ada di penjor itu melambangkan Dewa Brahma. Kemudian ada juga pala bungkah, pala gantung itu melambangkan Betara Wisnu. Dan sanggah yang ada di mungkin ada lihat itu di yang di bawah penjor diikat itu kan itu melambangkan Dewa Siwa dan lain sebagainya, masih banyak. Itu penuh dengan filosofi sebenarnya. Berarti penjor itu bukan cuma dari satu bagian, berarti semua bagian dari penjor itu benar-benar memiliki filosofi. Itu yang sebenarnya itu penting. Nah, yang paling penting juga biasanya kan di saat galungan itu dipercayakan bahwa leluhur itu datang. Oh iya benar. Leluhur itu datang. Ketika leluhur itu datang, dia kemerajaan. Selain kemerajaan, dia juga melinggih di penjor tersebut karena makanya masyarakat menganggap itu adalah simbol gunung. Masyarakat Hindu dulu menganggap kan gunung itu adalah tempat leluhur. Oke. Seperti itu. Jadi penjor itu adalah ibaratnya ketika leluhur datang itu juga melinggih di sana. Makanya kalau disarankan, kalau bisa di dalam proses pembuatan penjor itu menggunakan unsur putih dan kuning. Seperti itu. Dengar tadi Global People, jadi penjor itu bukan hanya dari satu bagian, Pak ya. Ternyata semua bagian-bagian dari penjor itu memiliki filosofinya sendiri. Kayak tadi tentang kain putih kuning, ada jajan, lumbung padi, dan juga sanggah, Pak ya. Iya, benar. Nah, tapi Pak, saya pernah baca di berita nih, ada salah satu kasus mengenai oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab nih. Dia itu mengambil sesajen atau buah-buahan yang diaturkan di sanggah bawah penjor itu tadi, Pak, yang diikat itu tadi. Itu menurut Bapak itu gimana? Saya juga sempat baca juga beritanya, kalau nggak salah itu di Gianyar, kalau nggak salah itu kejadian. Kalau nggak salah di Gianyar. Jadi sangat disayangkan sekali sebenarnya ya kalau ada kejadian seperti itu. Dari yang informasi yang saya dengar juga pada saat itu masyarakat baru menaruh sesajen atau banten itu belum sempat katur atau belum dipersembahkan ya, sudah diambil sebenarnya. Nah di sini saya sangat menyayangkan ya. Mudah-mudahan hal yang seperti ini itu tidak terjadi lagi. Jadi siapapun itu pelakunya, baik itu orang Bali maupun orang Bali sudah gitu. Seharusnya mengetahui bagaimana tradisi adat dan budaya di Bali pada khususnya. Jadi ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu. Nah, selain tadi kan
mengenai orang yang mengambil sesajen tuh Pak. Biasanya kan Galungan Kuningan ini ada sesuatu hal yang seru gitu lah. Bapak tahu ngelawang kan mengenai barong itu. Kenapa cuma ada di hari raya Kuningan gitu Pak? Biasanya ngelawang ini kan biasanya setelah galungan ya. Galungan. Ya setelah galungan biasanya ngelawang. Biasanya di kalau nggak salah itu di Umanis Galungan itu sudah mulai biasanya sampai dengan Kuningan gitu. Biasanya sampai di sana aja sih yang gininya. Dan itu juga acara apa namanya ngelawang itu kan hanya di daerah Denpasar, Tabanan, Gianyar, Badung itu kalau nggak salah ya. Kalau di daerah Bali Utara justru nggak ada ya. Ya benar Pak. Di daerah saya juga khususnya daerah selatan timur Bali Timur itu jarang banget ada yang ngelawang gitu. Karena kan juga masih banyak pedesaan gitu, jadi kan orang kurang tahu gitulah. Sebenarnya bagus juga itu sebagai pelestarian budaya ya, bener. Itu bagus. Apalagi yang dilaksanakan itu generasi-generasi atau anak-anak. Anak-anak kita kan sering dikejar gitu sama barongnya. Itu bagus sebenarnya. Mungkin global people di rumah pernah dikejar sama barong waktu ada ngelawang gitu, bisa komen juga tentang pengalamannya di bawah. Nah Pak, kira-kira Bapak ada pesan dan kesan nggak nih yang mau disampaikan ke Globality yang lagi nonton podcast episode kita kali ini mengenai Galungan dan Kuningan ini? Baik, kalau pesan mungkin dari saya itu ya meskipun era globalisasi sangat berkembang pesat belakangan ini, cuma jangan sampai itu melupakan yang namanya adat dan budaya, karena bagaimanapun juga Bali ini dikenal dunia karena adat dan budayanya, apalagi alamnya yang indah gitu. Ya, benar sekali, sehingga mari kita tetap melestarikan adat dan budaya. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan Rahajeng Nyanggrel Rahina Galungan dan Kuningan, ya dumugi sami rahayu gitu ya. Nah, global people, itu aja pembahasan saya dengan Pak Hendra mengenai upacara Galungan dan Kuningan. Mungkin kalian ada yang berbeda pendapatnya mungkin dengan Pak Hendra, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @globalitypodcast. Jangan lupa like, comment, and share video-video kita, and subscribe channel Globality TV. Nyalain notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan tentang episode-episode terbaru dari kami mengenai pendidikan IT, millennial IT, world global IT, dan apa sih yang lagi hits di dunia IT. See you on the next episode. G-Pod, let's bring it on.